Halo guys, apa kabar semua? Balik lagi di Rigore Serie A Podcast bersama saya Komaditya dan teman saya yang jauh di sana. Siapa? Fisha Kvaratskhelia. Belum Kok kata Fisha belum? sih? Siapa? Fisha kan? Oh ya, Fisha. Oh ya, Fisha Fisha. Kvaratskhelia. Gila men, udah latihan tadi 10 kali masih belum kata juga nyebut namanya. Gue udah dari minggu lalu itu latihan ngomongin dia. Ya, balik lagi kita di pekan kedua ya. Jadi pekan kedua Serie A kemarin, kalau dibilang seru banget, nggak juga gitu sebenarnya ya. Kenapa nggak juga? Karena berkaitan dengan trivia kita minggu ini. Weh, baru buka udah dapat trivia gitu. Ini gue nggak tahu lah. Ada begini-beginian. Kan minggu lalu kita ngomongin tuh, kayaknya asik juga kalau ada trivia-trivianya gitu. Jadi, di minggu kedua ini, dari 10 pertandingan, ada 6 pertandingan yang imbang. Oke. Yang mana sebenarnya kan kayak, kalau minggu lalu kan tidak ada imbang sama sekali. Pekan pertama, Serie A tidak ada yang imbang sama sekali. Tapi minggu ini ada 6 pertandingan imbang. Oke. Dan 4 diantaranya 0-0 guys. Dan 2 imbang itu 1 sama. Jadi bisa dibilang mungkin pekan ini akan jadi lowest scoring week gitu ya untuk Serie A di 22-23 ini. Jadi hanya 4 match yang ada kemenangan dan 2 diantaranya itu 1-0. Jadi yang cuman pesta, kemarin tuh cuman pesta cuman Inter sama Napoli. Inter sama Napoli ya. Ya, which is mari kita udah itu aja. Itu trivianya. Anjir gue kecewa banget, gue pikir ada yang apa gitu. Hanya 3 tim. Hanya 3 tim yang berhasil menang 2 kali berturut-turut dan ada 12 tim yang kalah 2 kali berturut-turut. Jadi lumayan timpang ya sekarang ya kondisinya ya. Mau lumayan terpolarisasi gitu loh. Kayaknya ini alamat-alamat apa namanya? Bakal ada Magnificent Seven lagi kayak zaman dulu gitu kan. Jadi 7 tuh mendominasi banget gitu kan. Sisanya ya bertempur buat papan tengah, papan bawah. Gitu sih. Tapi kurang lebih sama sih ya. Cuman zaman dulu Magnificent Seven-nya itu Juventus, Inter, Milan, Lazio, Roma, Parma, sama Fiorentina, ya kan? Sekarang tinggal Parmanya diganti sama Napoli, ya kan? Sisanya masih sama ya? Ya. Oh, sorry, wait. Atalanta, men. Atalanta might not be, ya. Iya, dia masih di antara batas ya dan tidak. Jadi kalau menurut gue sih Atalanta, which is kemarin bisa menahan imbang Milan, bukan menahan imbang ya. Sebenarnya Milan yang menahan imbang Atalanta. Betul. Ya. Mau bahas mana nih? Peringkat 1 aja? Boleh. Ya, peringkat 1. Siapa sih peringkat 1? Napoli. Tentu saja Napoli. Tentu saja. Gila. Musim lalu, yang pekan lalu kita bilang transfernya rada adem ayem gitu ya. Ini di pekan-pekan terakhir kok menggila gini transfernya tiba-tiba. Mungkin dia jengah gara-gara lihat podcast kita gitu kan. Jadi Spalletti kayak itu dari Indonesia bilang kita tuh lemah banget di bursa transfer. Langsung ngebut gitu kan. Boom. Ya bisa jadi. Fisha Kvaratskhelia, anjir ini men, lu kapan lu terakhir kali melihat ada yang prospek di pekan-pekan awal tuh langsung bisa menguasai Serie A yang katanya taktikal banget gitu ya. Tapi si bocah ini langsung nyetel pekan pertama 1 gol 1 assist, pekan kedua
2 gol. Kayaknya orang-orang udah lupa juga siapa Insigne ya. Jadi nampaknya tidak akan merindukan Insigne ya, karena Vara ini cukup mendominasi 2 pertandingan awal. Mungkin mendominasi koran bola Napoli gitu ya. Dia jadi front page terus gitu. Bahkan ada yang bilang udah mulai dijuluki Varadona, men. Gimana tuh? What? Serius loh? Iya. Udah mulai banyak yang menjuluki Varadona katanya. What do you think? Menurut gue sih ini adalah salah satu pemain yang patut diteropong gitu lah. Diacungi jempol anjing Taiwan. Enggak, maksudnya karena kan gini, dia kan debutan di Serie A gitu. Jadi lu ingat nggak dulu waktu Kakak 2003 Kakak dulu pertama kali datang tuh kan kayak siapa sih orang ini gitu kan. Kan beda sama Shevchenko gitu kan, dia sudah kita tahu gitu kan kalau di Champions League dia membabi buta waktu sama Sergei Rebrov dulu. Cuman kan Kakak datang dengan kita nggak tahu siapa ini, bahkan kita dengar pun enggak gitu lah, mungkin karena dan bahkan di masa seperti ini di mana informasi itu kencang banget kan harusnya gitu ya. Jadi harusnya kita udah denger nih nama orang ini nih sebelum dia datang gitu kan. Apalagi dia masuk ke tim seperti Napoli gitu kan, harusnya kemarin ada followers yang bilang kalau Vara ini pertengahan musim lalu itu sempat di monitor juga sama Milan gitu. Tapi gue juga nggak dengar gitu. Jadi kayak wow, kok tiba-tiba ada orang ini datang dan tiba-tiba langsung nyetel dengan Napoli dan menggantikan Insigne yang mana ini legenda Napoli. Which is menurut gue kayak Insigne kan cebol gitu ya. Which is menurut gue udah upgrade sih. Dari tinggi badan tuh udah upgrade menurut gue. Jadi 183 men. Iya 183, Insigne 164 men. Gimana maksudnya, kayak udah dari awal aja udah pas ini udah upgrade gitu dari penampilan, dari tinggi badan. Iya, ternyata si Farad ini udah jadi kalau di Rubin Kazan gitu ya. Dulu sebelum dia di Dinamo Batumi itu dia hampir berturut-turut dapat Player of the Month gitu di Liga apa, Rubin Kazan apa ya, Liga Rusia kalau nggak salah. Betul. Dan pas dia balik lagi ke ini Dinamo Batumi itu dia tuh best player of round 2 of the season. Jadi kayak periode kedua itu dia best player gitu. Jadi dia jadi 11 pertandingan scoring 8 times dan 2 assist. Buset. Juga ya. Ya mungkin orang bisa bilang kayak lawannya kan masih Monza gitu ya. Cuman menurut gue even dari nature-nya Liga Italia sendiri gitu ya. Mungkin orang yang datang dari Liga Inggris, orang yang datang dari Liga Jerman, dari Liga Perancis aja susah buat untuk main positioning aja, ya kan? Apalagi di formasinya Spalletti yang cukup fluid gitu kan. Menurut gue ini bener-bener, mungkin banyak yang bilang kayak De Ketelaere itu bakal jadi prospect of the month, tapi menurut gue 2 pertandingan awal sih kakak soalnya Visha Kvaratskhelia. Iya, kakak. Nice. Nice. Makanya ini I think it's a good upgrade buat Napoli ya gitu. Di samping kemarin baru datang juga si ini kan menggantikan Arkadiusz Milik yang cabut ke Juventus. Mereka akhirnya mendatangkan Giovanni Simeone. I think it's an upgrade juga lah ya gitu, considering Simeone kemarin di Verona gila, dia kayak berapa kali hat-trick tuh? Gue inget kayaknya minimal dia 3 kali hat-trick deh, ya kan? So it's really an upgrade, dan gue happy juga ngelihat Gio akhirnya
setelah dia di Genoa terus pindah ke Verona, akhirnya Ya. dapat klub yang menurut gua udah sepantasnya lah dia masuk ke klub yang ada di top 4 gitu ya, di potensial top 4 atau mungkin bahkan challenging for Scudetto gitu kan. Jadi ya happy for him juga sih. Ya, bener. Gue tuh sangat mendambakan sebenarnya Giovanni Simeone ini main di klub yang lebih besar. Maaf ya Verona, tapi dia pantas gitu loh untuk bersaing di apa ya, kayak kolam yang lebih gede, walaupun misalnya masih di Serie A, tapi ya di tim yang nggak berjuang keluar dari degradasi gitu, tapi kayak minimal challenging for Champions League gitu misalnya. Yep. Jadi mungkin di antara tadinya kan gue pikir di antara Napoli atau Atalanta mungkin dia oke gitu ya. Jadi nggak harus di top level klub gitu, tapi kayak yang challenger aja gitu. Dan tadinya padahal dia soalnya kemarin kan di Fiorentina itu dia nggak flourish gitu ya. Malah di Verona dia yang seperti itu. Sekarang sudah saatnya dia membuktikan diri kalau dia di tim yang challenging itu dia bisa perform lah. Yep. Agree. Napoli. Terus tapi nggak cuman Simeone kan yang datang, ada juga Raspadori. Ya, wah gila ya, yang prospek juga ya. Raspadori. Ya, I think menarik sih karena kemarin itu kita buat nyari pelapisnya Osimhen, makanya ketika Osimhen kemarin cedera jidat itu, cedera mata ya atau something bocor di kepalanya lah, gue lupa gitu. Itu mereka sempat mandul kan beberapa kali dan akhirnya posisinya disusul sama Inter gitu. Yes. Ini sekarang Osimhen-nya juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat gitu kan. So really good backup buat Osimhen gitu ya. Di lini depannya mereka gitu. Ya, dan Raspadori kan juga nggak cuman bisa striker ya, dia kan juga bisa di CF dan juga main sayap juga kadang-kadang, tapi mungkin ini Spalletti mungkin perlu rotasi lebih banyak karena apalagi mereka juga main di Champions sekarang. Dengan squad seperti itu otomatis depth-nya ditambah lah gitu. Ini tapi nggak tahu nih. Ya. Fabian Rui jadi cabut nggak sih? Karena iya, itu akan karena jadi kalau melihat performanya, maksudnya performa 3 orang yang tanpa Fabian Rui kemarin itu pun juga sebenarnya kayak nggak masalah kalau dia akhirnya pindah gitu. Apalagi sekarang misalnya ditambah ada Ndombele datang gitu kan. Ya, gue masih ngerasain karena gue masukin Fabian Ruiz kemarin di top 11 gue kan di akhir musim kan gitu. Gue ngerasa dia salah satu pemain yang paling influential juga selain Koulibaly gitu kan. I think menurut gue bukan waktu yang tepat kalau memang Napoli pengen ngebuktiin bahwa mereka serius buat dapat gelar juara gitu ya. Tanggung banget gitu kan. Kenapa lu nggak tahan dia 1 tahun lagi lah, kontraknya masih ada juga gitu. Tangguh Ndombele biarin aja jadi pelapis gitu kan. Lagi pula satu-satunya cara supaya mereka bisa apa istilahnya ya. Ya oke. Min Jae Kim kemarin masih oke lah ya penampilannya gitu kan, dan ngegolin juga gitu. Tapi gue rasa nanti makin kesana akan berasa mereka kehilangan Koulibaly gitu kan. Mungkin satu-satunya cara buat mereka bisa doing covering lini belakangnya adalah dengan terus lebih banyak nyerang kali gitu kan, makanya diperkuat tim lini depannya juga gitu. Benar. Gitu. Ya gimana? Jadi gue merasa ini sih, merasa untung kemarin kita nggak bikin prediksi top 7 duluan kan, karena banyak prediksi yang naruh Napoli even di luar 4 besar gitu kan, karena pergerakan mereka yang agak pasif di transfer market gitu. So I think looking at current condition, menarik juga sih gitu. Ya emang paling bener sih nanti kita pas tutup ini aja lah. Pas tutup musim. Tutup Calcio. Pas tutup Calcio Mercato lah. Jadi biar ngelihat kayak gimana sih ininya rupanya
antara tim-tim ini starting eleven-nya, terus kayak squad-nya, squad-depth-nya gitu. Ya, enough about Napoli. Kita lanjutkan ke siapa? Inter. Iya, Inter. Ini kenapa gitu ya? Ini dari ranking goalnya minggu ini kayaknya dari Napoli. Tapi ya itu kan menang 3-0 lawan Spezia. Yap. Ya, duet Lukaku dan Martinez kembali. Itu gol pertamanya Martinez, Lautaro itu benar-benar gokil sih itu. Gua harus akuin. Itu mengingatkan gua sama golnya Thiago di Liga Champions, tau gak lo? Yang bolanya hovering ke bawah gitu. Ingat kan? Iya kan, mirip-mirip kan. Walaupun yang ini golnya Lautaro masih sedikit nempel tanah, tapi gila itu half volley-nya, nggak half sih, 1/4 volley itu gitu dia. Wah gila, itu tekniknya men. Ya lu tahu kan, lu main bola kan men. Jadi kalau orang coba untuk nendang first time, itu instingnya pasti bolanya pasti akan ke atas gitu kan. Susah banget kan orang nendang bola harus pakai kaki bagian luar. Itu tekniknya gila sih Lautaro. Dan I think keputusan bagus sih dia. Mungkin dia musim lalu di awal-awal musim agak sedikit labil, bahkan banyak yang bilang udah ini mungkin dijual aja gitu kan, karena dia nggak bisa step up gitu. I think dia menemukan ritmenya kembali bareng Lukaku ya gitu. Mereka akhirnya punya towering striker yang bisa jadi tandemnya Lautaro. Cool sih menurut gua. Ya ini jadi sebenarnya upgrade-nya Dzeko dari musim lalu ya. Jadi memang yang dibutuhkan Inter memang yang seperti ini gitu ya, yang bukan cuma towering striker tapi juga towering striker yang cepat, yang speed-nya dan positioning-nya. Aduh gila. Inilah Tuchel, beginilah caranya memakai Lukaku. Bedanya apa sih men? Kenapa dia di Chelsea melempem tapi undernya Inzaghi bisa doing very excellent kayak gini di 2 musim sebelumnya, dan even di sekarang kayaknya dia menunjukkan juga gelagat-gelagat akan mengulang performance oke-nya di 2 musim lalu sih. Soalnya kemarin tuh kan kalau Conte pakai Lukaku tuh kan bukan sebagai bukan sebagai towering, maksudnya terlepas dari gol yang kemarin dibuat sama Lautaro itu yang dia memang ngasis gitu. Lukaku tuh dipakai lebih banyak di belakang gitu, dan ini yang sebenarnya gaya mainnya Lukaku di Manchester dan juga di Everton. Dia tuh kayak trupas merchant gitu loh. Jadi kayak ya udah, jadi dia ngejar-ngejar trupas gitu, bukan orang yang dipasang di paling depan terus dikirim bola-bola tinggi gitu. Kenapa? Dan kemarin sebenarnya kenapa sama Tuchel nggak dimainin kayak gitu juga ya? Karena Tuchel nggak main kayak gitu. Tuchel kan mainnya ya dia ngirim bola ke tengah gitu kan. Jadi kayak dia main wingback gitu loh, ya kan? Jadi kayak wingback terus cut back gitu. Jadi wingback sampai ujung, atau misalnya si siapa sih Pulisic di kanan, terus ya pokoknya dia pakai sayap-sayap gitu. Dia ngirim umpan trupasnya tuh di samping gitu, nggak di tengah gitu. Di tengah dia tuh main possession gitu. Dan itu bukan gayanya Lukaku banget kan. Jadi kayak bukan, dia nggak main counter attack gitu atau direct football gitu kan. Sementara kan si Inzaghi dan juga Conte apalagi itu kan bener-bener kayak nyimpen banget kan. Dia tuh kayak anak-anak bapak-bapak counter attack gitulah. Dan disitulah Lukaku tuh kayak garang banget gitu kan, karena speednya dia oke banget. Terus juga dia nggak suka nahan bola kan, jadi dia lebih suka kayak nggak gocek juga, jadi kayak bener-bener kayak dia buang bolanya terus dikejar lagi gitu. Dan finishing yang running finishing gitu kan, finishing sambil lari gitu. Makanya gue dulu sebelum di Everton itu dia kan sebenarnya dikritik karena frustasinya jelek banget ya, banyak banget footage yang nunjukin kalau frustasinya dia itu bener-bener bola mantul gitu, nggak nempel di kakinya dia kan. Tapi pasca
Everton tuh udah beda banget gitu kan. I think kayaknya di training buat kontrol bola kan, dan itu yang terjadi sekarang juga gitu kan. Kontrol bolanya dia lebih oke. Tapi ya kalau lo nyinggung tadi, sebenarnya di Inter sekarang mereka main 2 winger juga kan, Dumfries sama Di Marco gitu ya. Musim lalu Perisic gitu kan. Tapi memang kalau ngelihat dari mainnya, Dumfries memang lebih banyak cuts inside ya gitu. Jadi justru lebih kayak inverted wingers kan, yang lebih kayak natural wingback itu justru si Federico Di Marco kan gitu. Ya, maksudnya walaupun dia main dengan 3-5-2 kayak gitu, tapi kan bola-bolanya itu behind the defender gitu loh. Jadi memang mereka narik lawan buat maju banget, terus dikirim-kirim bola-bola panjang gitu. Jadi yang beda banget kan kalau di Chelsea itu kan bolanya dibagi rata gitu sama Jorginho kan. Jadi bener-bener kayak possession, terus dia tik tak di depan kotak penalti baru ke dalam gitu. Yep, I see. Dan di Inter juga sekarang ada Calhanoglu yang mainnya agak ke belakang kan, yang bisa ngasih true pass dari jarak jauh sama umpan lambung dari belakang gitu. Jadi ya, make sense. Yap. Dia tuh ini banget loh, apa kayak David Moyes banget gitu. Siapa sih? Kan ya Lukaku, maksudnya kayak David Moyes sekarang misalnya kalau di West Ham kan gitu, dia tuh strikernya siapa? Michael Antonio gitu. Mainnya ya gitu banget, kayak Lukaku banget. Jadi strong tapi runner gitu. Jadi kencang-kencang aja gitu. Makanya kalau gue lihat sih sekarang emang udah paling bener sih dia mainnya. Apalagi sekarang ada pasangannya banget kan si Lautaro. Mungkin dia nggak akan jadi top scorer, tapi mungkin akan bikin variasi serangannya Inter lebih banyak gitu. Yap. Ya, dan I think Spezia juga no chance lah. Like mungkin kalau ada negatif chance, zero chance. Apalagi sebenarnya salah satu pemain yang gue paling suka dari Spezia itu sebenarnya kipernya, Ivan Provedel. Ya kan, itu yang musim lalu Ivan Provedel tuh bener-bener dia performance-nya bagus banget. Mungkin kalau nggak ada dia, Spezia udah nyusruk sampai kemana sih gitu. Dan sayangnya ya kayak gitu kan, musim ini dia dilepas ke Lazio, terus diganti sama Dragowski kan, yang musim lalu dicadangin di Fiorentina gitu. So ya, definitely no chance lah gitu. Peluangnya juga banyak banget. I think ini menjawab banyak keraguan orang kalau misalnya mungkin apakah Lukaku bakal nyetem lagi kayak dulu gitu kan. Terus kayaknya Skriniar juga udah pasti di lock, nggak bakal dijual kan gitu kan. Inzaghi bilang sendiri bahwa kita happy banget Skriniar stay sama kita gitu. Menurut gue masih oke lah gitu. Yap. Tapi ini kalau gue lihat sih Inter memang ngeri sih musim ini ya. Jadi bahkan Zeko dan Korea pun nyetel gitu loh. Jadi mereka walaupun cadangan gitu. Lu bayangin kayak waktu MU waktu zaman Andy Cole sama Dwight York, tapi cadangannya tuh Solskjaer sama Sheringham gitu. Anjir tuh jadi pasangan-pasangan yang sama ngerinya gitu. Iya. Emang tim yang niat buat main di multiple competition kan gitu. Jadi Iya betul sih. Yap. Oke, terus klub ketiga, klub terakhir yang 2 kali menang berturut-turut, Roma gitu ya. Ya meskipun menangnya juga masih 1-0. Kayaknya gue nggak tahu ini Allegri atau Mourinho gitu. Cuman gue nggak nonton pertandingannya sih. Gue nggak nonton pertandingannya, to be honest gitu. Jadi gue nggak bisa komen banyak di sini. Yang gue tahu ya gue cuma nonton highlightnya doang. Smalling ngegolin. I think it's a validation of our prediction juga kalau misalnya Roma tahun ini tuh beda banget sama Roma dari tahun kemarin ya. Meskipun di beberapa lini belakang itu depth-nya nggak sebanyak itu. Tapi anyway kan mereka mereka tuh main di Liga UEFA nggak sih musim ini?
ini bukan sih Europa Europa ya? Europa sih Europa League harusnya. ya? Ya. Oke. Gue lupa. Iya, tapi ini match yang Mourinho banget sih. Maksudnya ya. Nggak tahu kenapa, maksudnya kayak Mourinho kan gitu kan, dia terserah mau dapat possession apa enggak gitu. Yang penting depan gawang shot. Jancuk. Cuman aneh banget ya, maksudnya mungkin penyelesaian di depan aja mungkin yang kurang sekarang gitu. Soalnya kalau dibilang jumlah passingnya aja sebenarnya gue cek lagi akhirnya gitu. Kalau gue takutnya kan salah gitu ya. Tapi ini lawan Cremonese jumlah passingnya mereka, completed passnya itu lebih sedikit dan akurasi passnya itu lebih sedikit daripada Cremonese gitu. Kayak gue aneh, possessionnya aja kalah gitu. Ya. Tapi total shotnya paling banyak gitu. Ya. I think 27 shot mereka. I think tahun musim lalu juga kita punya hype yang sama tentang Roma ketika mereka menang 2 atau 3 pertandingan awal berturut-turut gitu ya. Cuman masalah konsistensi datang gitu kan. Terus I think yang satu lagi yang sangat disayangkan, Wijnaldum akan absen untuk cukup lama karena cedera ya gitu. Jadi sayang banget gitu kan. Padahal kita berharap bakal ngelihat dia di lini tengah gitu. So yeah, that's shame sih. Kasian ya. Jadi padahal dia salah satu harapan nih. Gue maksudnya ngeliat lini tengah Serie A gitu kan. Jadi ya dia salah satu yang gue pengen lihat banget gimana pengaruhnya di Roma gitu. Apalagi kayak Champions League winner kan, dan sayang banget sih. Ya. Berapa bulan sih dia bakalnya? I think cukup panjang 8 bulan ya. Ya. Kayaknya gue nggak tahu apakah musim ini dia bakal main atau enggak. Jadi ya untung dapatnya gratis ya. Jadi mungkin Roma kalau misalnya punya budget lagi bisa beli pemain lagi kan, mumpung masih transfer Indonya masih dibuka gitu kan. Juventus, lu lihat meme-nya itu nggak sih, men? Yang si Matteo Bonetti nge-tweet Allegri Ball. Yang lu iya. Ya buat kalian yang penasaran pengen lihat, jadi salah satu sportcaster di US, Matteo Bonetti, dia kayak nge-screenshot satu kondisi di lapangan waktu Juventus di pekan lalu, terus bener-bener kalau dihubungin sama garis itu melingkar. Pemainnya Juventus tuh melingkar di sepanjang lapangan. Anjir, nggak ada pemain tengahnya. Men, Allegri Ball banget. Dan kalau kalian dapat juga itu ada videonya juga gitu. Jadi mereka tuh cuman passing ke sayap kanan, ke center back, balik lagi ke center back, lagi ke sayap kanan lagi, balik lagi center back, passing ke sayap kiri, habis itu balik lagi ke center back, ke sayap kanan lagi. Itu kayak muter-muter di situ aja, jadi kayak mangkok gitu loh. Ini kayak main rondo, men, tau gak lu? Jadi passingnya tuh mereka nggak main bola. Iya, membentuk main rondo. Jadi kayak sama sekali nggak ada passing ke CDM. Mereka cuma center back, terus ke sayap, habis itu sayap ke right winger, balik lagi ke back kanan. Pada saat dia mau kirim ke right winger, terus right winger mau ngapa-ngapain gitu, itu udah di-cut sama lawan. Gue itu yakin ya kalau Pogba lagi di kamarnya nonton temen-temennya main kayak gitu, saya anjing, I didn't sign up for this. Salah gue nih ya gitu kayaknya. Tapi bener kalau misalnya Pogba main mungkin akan berbeda gitu ya, karena dia harusnya nggak, dia di sign up buat itu gitu kan, buat memecah kebuntuan possession mereka dan optionnya juga gitu kan. Apalagi udah ada Di Maria, harusnya sudah movementnya juga harusnya bagus gitu kan. Tapi match ini benar-benar match yang sangat frustasi lah gue. Ya. Kayaknya sebenarnya di situ kan ada Locatelli gitu ya. Sebenarnya
Aduh, Locatelli itu bisa harusnya Locatelli gitu. itu bukan pemain kreatif masalahnya, men. Dia bener-bener pure Mezzala aja Iya, gitu. Ya, dia pure breaker Mezzala dia. aja gitu. Jadi emang ini gini dia bilangnya kayak udah kalian kan kita tahu Pogba lagi cedera. Main nggak usah ke tengah-tengah deh udah ya. Udah nurut aja sama gue. Tapi memang yang dipasang di center back itu kan Rugani gitu. Rugani sama Bremer yang mana mereka Oh my god, Rugani masih hidup ya. mereka bukan mereka say. Gue tuh aneh gitu, mesti mainin Rugani padahal ada Bonucci gitu. Kalau Bonucci kan ya dia ball playing defender bisa lah dia gitu. Tapi Rugani ini Tapi astaga, kalau Rugani sama Bremer kan mainnya muterin lapangan kayak kemarin, lu mau ngoper ke siapa ke tengah? nggak guna Bonucci, jadi udah bener pasang Rugani di situ sebenarnya. iya sih, bener. Uh, Sayang banget padahal Kostic main, padahal lumayan juga mainnya dia. Yeah. Nah, tapi memang kekurangan ini sih, kekurangan kreator sih. Di kemarin tuh di mana namanya? Di tengah tuh McKennie, Locatelli sama Rabiot. Ya siapa? Yep. Siapa yang mau mikir gitu lah. Yep. Oh tadi kelupaan waktu kita bahas Roma, men. Belotti kayaknya akan segera merapat ke sana ya. Ada isu-isu karena si Felix Avenagian itu salah satu hot young prospek musim lalu gitu ya. 19 tahun ya umurnya kalau nggak salah ya 19 atau 18 tahun gue lupa gitu. Dijual ke Cremonese kayaknya make up room for the team. Dan isunya santer kalau Belotti hampir pasti ke Roma gitu. Ya I think ya Belotti ini striker yang selama 3 tahun terakhir kita tunggu comeback-nya ya gitu, tapi nggak comeback juga ini. Kasian banget juga gitu kan. Nggak balik-balik ya. Iya. Gitu. Jauh banget mainnya pasti. Milan sama Atalanta, men. Nah. Oh, aduh, itu benar-benar kayak a match yang bisa gue nonton babak pertama dan nahan banget untuk nggak nge-tweet gitu karena gue tahu kayak kalau gue nge-tweet gue bakal bikin sebuah kejadian gitu dan beneran kejadian karena gue nge-tweet kayak nggak usah dah nge-tweet tentang Milan gitu dan padahal itu ya udah mungkin dihitung tweet tentang Milan ya sama dewa Serie A gitu langsung bobol mentai. Aduh gue lupa nge-tweet hashtag Correct Center nih. Lupa nih kemarin waktu mulai pas dengerin ya. Ya ampun. BTW jadi ya itu kalau kalian fans Milan dari lama sih sebenarnya nggak asing ya permainan kayak gini gitu. Even waktu pelatihnya masih Ancelotti juga, men. Gila. Shit housing gitu. Lu terjadi. Ya, lu bayangin pemain tengahnya ada Seedorf, ada Pirlo, ada Kakak, mainnya kayak tai sebenarnya. Kalau lu inget-inget lagi ya, even dekade itu tuh Milan tuh cuman menang Scudetto tuh 1 kali. 10 tahun 2000 sampai 2010 tuh Milan cuman menang Scudetto 1 kali doang kan gitu. Ya itu karena di liganya mereka shit housing aja gitu kan, nggak peduli gitu loh kejadian-kejadian kayak gini gitu kan. Dan gimana menurut lo? Banyak yang bilang Leo ya namanya fans ya, anak umur 13-14 tahun dikasih Twitter kan kayak gitu. Wah jual aja Leo gitu. Lu bayangin MVP Serie A tahun lalu disuruh dijual hanya karena 2 performance buruk di awal gitu ya. Men, kapokmu kapan gak? Padahal sebenarnya Leo itu memang on and off di season lalu. Betul, gitu kan. betul. Jadi emang kebetulan aja dia off di 2 match gitu. Dan kalau gue bilang sebenarnya, di match pertama dia nggak off banget gitu. Memang Udinese ya bisa matiin ruangnya dia aja gitu. Itu ya bukan off sama sekali ya. Walaupun dia melakukan apapun, dia di double team gitu. Tapi ya off the ball-nya justru bikin 2
2 gol di situ gitu. Jadi sebenarnya ya memang, tapi nggak kayak waktu lawan Udinese kemarin gitu kan. Brahim nggak perform gitu loh di jadi ternyata memang mungkin Atalanta ngelihat di match pertama gitu, kalau mereka marking Leao, otomatis dia juga harus marking si Brahim gitu. Dan di tengah tuh dipenuhin banget di lapangan tengah gitu. Gue ngelihat sampai kadang-kadang si Tonali sama Benasser kadang-kadang harus drop jauh ke belakang gitu buat bikin ruang passing aja gitu. Dan beberapa kali Theo berusaha buat solo run dari tengah gitu tuh nggak bisa, karena memang dipagerin banget di lapangan tengahnya gitu. Karena mereka tahu kalau di sayap Junior Mesias nggak bisa creating apa-apa gitu. Apa yang menurut lu membuat Pioli berpikir bahwa dia better starting Diaz ketimbang De Ketelaere? Oh, ini aja, simply memang apa namanya? Simply belum nyetel aja kali gitu. Karena kan apa namanya itu ya, mainnya gitu, taktiknya itu mungkin memang masih bisa dijalanin sama Brahim dulu gitu. Dan juga De Ketelaere kan baru banget ya datang ke Serie A gitu. Jadi dia dari Liga Belgia gitu, yang mana kayak Liga Belgia tuh gimana gitu jadwalnya. Beda banget jadwalnya, jadi kayak ada breaknya tuh bukan di winter kayaknya. Gue lupa kayak gimana itu. Jadi bener-bener pace-nya beda banget. Jadi pace pertandingan ke pertandingan tuh beda banget gitu. Dan Brahim lebih paham gimana movement kawan-kawannya kan gitu. Jadi ya itu terbuktikan kayak di match pertama gitu kan, dia perform bagus banget gitu. Tapi dia waktu main itu pun De Ketelaere udah mulai nyetel sebenarnya. Kan ada beberapa through pass-nya ke Giroud sama siapa? Giroud sama Origi kayak lumayan mengancam gitu. Cuman memang nggak masuk aja. Mungkin nanti ya, kayak mungkin pertengahan musim kita baru lihat kayak gimana dia. Yap. Dan I think yang agak mengkhawatirkan memang karena kita tahu kalau collectively Milan itu kan bisa juara karena pressing mereka bagus banget kan semua. Jadi mereka tuh kalau misalnya ada pemain lawan bawa bola, mereka langsung concentrate hampir semua pemainnya untuk ngerubungin area itu kan, zona itu kan. Dan kemarin itu sebenarnya hampir kebaca tuh. Beberapa kali Atalanta taruh orang di sisi seberang lapangan karena dia free ketika pemain Milan lagi konsentrate di satu sisi lapangan gitu ya, terus bolanya langsung dibuang ke sana gitu kan. Itu benar-benar cara untuk keluar dari pressing gitu kan. Dan itu yang memang worrying sih gitu. Kalau pressingnya nggak ketat banget, orang bisa dengan mudah ngelepasin true pass ya gitu. Apalagi kalau misalnya ada Barella atau Calhanoglu misalnya di situ kan, itu bisa lepas bola ke Di Maria atau orang-orang kayak Di Maria yang larinya kenceng bisa lolos gitu kan. Gitu. Yang parah tuh sebenarnya kemarin tuh ada beberapa chance yang sebenarnya Kalulu bisa ini. Jadi kayak waktu corner kalau nggak salah itu ada sundulan yang nggak terkontrol gitu. Itu easy goal sebenarnya, tapi kayak waduh kok nggak bisa ya gitu. Mungkin nggak tahu ini, mungkin apakah gara-gara di preseason terlalu banyak gitu ya. Soalnya gue lihat-lihat yang terlalu banyak ngelakuin preseason tuh justru mandek di awal-awal musim gitu. Kayak di Liga Inggris ada beberapa yang seperti itu. Di Liga Jerman juga ada beberapa kayak gitu. Nggak ngerti lah, mungkin kita karena jadwal preseasonnya Milan kan lumayan tinggi juga kan. Jadi kayak kemana-mana gitu, dan yang dilawan juga bukan yang ecek-ecek gitu kan. Walaupun papan tengah tapi lumayan ya,
bold banget jadwalnya gitu. Yep. Tapi nggak tahu lah, nanti kita lihat aja. Ada isu juga katanya Arsenal mau ambil Benacer. Gimana menurut lu bakal dilepas apa enggak? Kalau harganya pas. Harganya pas, lepas aja lah. Oh ya? Gue nggak tahu ya, soalnya walaupun Benacer golnya bagus banget main kemarin, keren banget itu. Tapi dia nggak ngelakuin itu sepanjang pertandingan gitu. Gak ngerti, maksudnya kayak tidak berjuang gitu loh. Kalau Tonali itu, Tonali itu kayak setrikaan man, kayak maju mundur, sikat sini, sikat sana. Ya. Benacer tuh kayak, tapi emang dia dapat mungkin bola terus kayak, instruksinya bukan kayak Tonali man, atau mungkin instruksinya dia memang nyari ruang aja. Iya sih, bener sih. Cuman gue berharap emang ada yang lebih fight gitu. Jadi lapangan tengah kan cuma berdua gitu. Kalau bisa fight lah, apalagi lini tengahnya Atalanta tuh, The Runcup Miners. Itu kan badak semua gitu kan. Makanya sebenarnya kalau bisa sebenarnya itu Krunic aja sih yang dipasang harusnya sama Tonali gitu. Jadi ya udah duel gitu di tengah gitu kan. Masalahnya kita bawa Benacer kan, maksudnya ya nggak sekeras itu kalau misalnya dia mau duelan gitu kan. Dia lebih cari aman kan, ke belakang cari ruang buat passing dan sebagainya. Berasa sih kita kalah taktik kemarin. Ya. Oke, cukup tentang. Oh ya, sorry ya guys, ini kan podcast Serie A. Jadi musim depan, pekan ini nih, pertandingan yang seru kayaknya ada 2. Yang pertama Juventus lawan Roma. Yang kedua Lazio sama Inter, itu yang menurut gue mungkin orang akan nunggu-nunggu gitu ya. Fiorentina Napoli juga kayaknya menarik sih buat dilihat, performance-nya lagi bagus banget. Kita lihat Napoli kalau ngelawan tim yang sedikit lebih kuat nih gimana gitu kan. Nah Juventus sama Roma ini nih yang gue sedikit lebih kuat. Juventus sama Roma yang gue nggak kebayang anjir, kayak ini mungkin akan bolanya akan didiemin di tengah kali. Udah lu nyerang aja men. Enggak, lu aja yang nyerang deh, udah gue bertahan. Lu aja nyerang. Enggak, gue mau counter. Enggak, gue mau counter. Tapi nggak tahu ya, kayak nanti duel pragmatisme ini kayak gimana? Ya Roma tuh akan ball possession-nya menang, mungkin 60-40 gitu ya. Shot-nya juga banyak on target. Tapi Juventus akan ngegolin di menit 87 men. Bonucci sundulan. Kayaknya sih. Ya. Bisa, atau menit 89 Vlahovic penalti. Oh, udah nggak gitu ya sekarang Juventus. Gitu. Sorry, gue pikir masih. Ya gitu. Ya. Atau Rugani misalnya golin. Itu paling menyakitkan lagi sih. Atau men, kenapa, gimana menurut lu Dybala akan gimana nanti? Men, secepat itu ya? Dia harus kembali ke Allianz Arena ya? Wah, ini menarik sih. Menarik sih ini ngelihat Dybala. Kalau dia ngegolin itu, wah men, gila men. Gue menunggu saat dia ngegolin sih ke gawang Juventus. Nangis nggak tuh dia? Gue tuh pengen ngelihat nanti. Jadi kan tadinya kayak kemarin itu kan 3-4-2-1 gitu ya, 3-4-2-1. Jadi kayak Zaniolo, Dybala, di belakangnya Tammy Abraham gitu. Gue pengen lihat, siapa tahu mungkin Mourinho berubah gitu. Mungkin di depan tuh Belotti sama Tammy Abraham deh. Terus penyerang lubangnya si Dybala. Gak mungkin Belotti lah, belum juga. Siapa tahu gitu. Misalnya kalau sudah resmi dan udah dapat nomor gitu, udah langsung aja dimainin gitu. Jadi kayak jadi gedor-gedorannya tuh lebih, maksudnya kayak Roma kan dari kemarin kan cuma nyetak 1 gol gitu. Siapa tahu dia berusaha untuk nyetak lebih banyak gol gitu. Ya. Dan kalau kayak gitu mungkin Dybala lebih works daripada dia harus berbagi sama Zaniolo gitu kan. Ken.
Terus yang menarik lagi pertandingannya Lazio Inter. Lazio sih kemarin lawan Torino, gue sempet nonton. Felipe Anderson dicadangin, gue gak tahu ribut lagi kali sama Sarri. Sarri lebih mainin Cataldi sama Vecino gitu ya. Doesn't really work. Terus Felipe Anderson masuk di babak kedua. Kok Felipe Anderson sih? Luis Alberto. Kok Felipe Anderson? Felipe Anderson mah main dari awal. Luis Alberto. Yang musim lalu selek kan sama Luis Alberto kan? Sarri. Jadi ya mungkin Inter akan kembali menang gitu ya. Walaupun gue sebenarnya cukup melihat jagoan lu Manuel Lazzari sama Adam Marusi itu sebenarnya performance-nya termasuk dua wingback yang bagus sih ya. Di Serie A gitu. Cuman I don't know. Sergei juga masih belum jelas apakah bertahan atau enggak gitu. So mungkin Lazio nggak berada di dalam kondisi mental yang top performance lah gitu. Apalagi lawan Torino, sebenarnya Torino juga minggu lalu mainnya biasa banget gitu. Itu aja mereka nggak sampai menang. Gue kayak Lazio kalah deh. Lazio ya 4-0 lah kalau sama Inter. Ya, tapi enggak. 4-1. Immobile tetap harus ngegolin. Oh iya. Sejelek-jeleknya mainnya Lazio, Immobile tetap ngegolin. SS Immobile. tapi benar juga, kalau menurut gue di mana ya instingnya Immobile itu, siapapun yang jadi pelatihnya di Lazio. Dia tetap ngegolin, man. Kayak gimana pun cara mainnya gitu. Iya. Mau Sarri ball, mau Inzaghi ball, ngegolin, man. Ngegolin. Jaminan mutu memang gitu. Gue curiga, tapi kalau dia misalnya pindah ke Inter, pindah ke Juve gitu, dia nggak bisa kayak gitu. Nggak. Harus pakai badge Lazio memang. Yeah. Soalnya di Italia dia nggak kayak gitu. Iya. Emang kayak Quagliarella dia. Harus main di Sampdoria terus aja. Jancu. Ngomong-ngomong Sampdoria ya. Sampdoria kan kalah nih. Kalah dan imbang lah kemarin ya. Sama Juventus. Dia lawan Salernitana nih kayaknya bisa lah jadi kemenangan pertama musim ini ya, harusnya bisa. Iya. Ini kenapa tiba-tiba ngomongin Sampdoria? Ada angin apa ngomongin Sampdoria? Karena ngomongin Quagliarella kan. Ya, jadi kan Quagliarella itu deserve sesuatu lah, maksudnya kayak ngegolin lah. Harus bisa ngegolin lah. Siapa lagi? Fiorentina Napoli sih kayaknya. Fiorentina. Ya. Napoli di atas kertas, di atas lapangan juga masih jago. Lebih jago dari Fiorentina. 3-1 lah buat Napoli. Jadi Farah golin lagi. Farah asis sama ngegolin 1-1. Ya, terus Osimhen. Terus 89 Simeone. Oh, nice. Ya, mesti lah. Minimal 1 lah. Simeone lah. Masa sih nggak bisa kan? Buat ngasih lihat nih lo Fiorentina gitu. Kenapa sih lo? Yap. Dan Milan Bolonya. Udahlah. Bolonya pasti. Yalah. Lo inget gak sih? Karena gini. Lo inget gak musim lalu lawan Bolonya 9 pemain struggling mereka. Ingat gak? Iya betul. Ya. 9 pemain. Harus nunggu di kartu merah 1 kali lagi sampai mereka bisa menang tuh. Ya karena Bologna sendiri sebenarnya solid banget ya, apalagi Arnautovic nggak jadi pindah kan. Udah fix nggak jadi pindah ya? Nggak jadi pindah dan dia sekarang top scorer bersama Farah. Oh, nice. Walaupun ya 2 gol, walaupun join sama Rebic juga gitu, tapi mungkin kita akan lihat gimana. Farah 3 dong. Iya. Ini join top scorer ranking 2 gitu bersama Osimhen, Ante Rebic,
Dusan Vlahovic sama Thomas Hendrik dari Verona. Oh Wow. iya bener, Thomas Henry. Siapa lagi orang ini? Ada. Musim lalu juga ada main. Oh, Thomas Henry. Prancis gak sih? Apa lagi? Paling itu yang seru-seru sih. Sisanya ya banter-banter semua. Ya. Tapi ya Verona Atalanta imbang paling satu sama. Satu sama. What? Ya paling kita ya berarti cuman 3 tim ya yang menang terus ya di 2 pekan ini. Jadi yang udah pasti akan meneruskan ke pekan ketiga kemenangannya paling Napoli Inter ya. Ya, Napoli Inter. Juve mungkin. Roma paling Gue pengen banget Roma menang sih. Terus yang ngegolin Dybala 1-0. Pengen gue. Waduh. Boleh. Why not? Jadi ya, paling kayak gitu. Mungkin teman-teman semua yang menyimak, kasih tahu kita di kolom komen kira-kira siapa yang akan menang Juve lawan Roma, karena ini sebuah match yang sangat big match. Sebuah match yang sangat big match. Jadi ya penuh dengan darah dan dendam gitu. Karena Dybala kan kita tahu sendiri dibuang sama Juve terus disambut bapak lawan di Roma, dan publik Roma sendiri mungkin udah kayak ngarep banget ya Dybala akan jadi sesuatu gitu, dan di sini di match inilah sebenarnya Dybala punya kesempatan untuk membuktikan, karena bensinnya udah pasti kompor gas apa sih? Gak jelas loh, Dit. Gila. Gue kayak mau nonton dari Juventus lawan Roma ini. Pastilah harus. Besok sore ya. Gue cek di video dulu. Video.com. By the way, kalian udah ini gak sih? Langganan gak sih di video.com? Hari Sabtu 23.30. Oh, men. Apa? Ada ini. Champions League ini. Group stage. Oh, hari ini? Oh iya, udah dibagi tuh. Sekarang sedang berjalan. Iya. Iya, minggu depan kita bahas. Yoi. By the way, UCL siapa aja sih? Gue lupa. Juve, Inter, Milan, Napoli. Juve, Napoli. Iya. Siapa yang menurut lu bakal lewat? I don't know. Terlepas siapapun yang akan mereka ini hadapi di grupnya. Belum ketahuan lah, kita harus lihat grupnya dulu. Ya udah, paling gue pengen si Milan sama Napoli bisa ke 16 besar lah minimal lah. Terlepas siapapun grupnya ya. Ya mungkin Juve Inter kan udah pasti mereka kan secara sejarah gitu kan udah pasti ini maju ke 16 besar gitu. Napoli sama Liverpool, man. Oh, nice. Ajax, Liverpool, Napoli sama Rangers. Buset. Napoli sih sama Liverpool udah pasti lewat sih. Kalau kayak gini. Apalagi?
Dinamo Zagreb. Ya, anyway. Cuy, Ya, lu putus? enggak. Kirain. Ya paling kita segini aja ya. Episode yang cukup pendek. Panjang sebenarnya sih. Karena ada tadi Apa? 18 Kita menit di baru... awal. Tadi ada 18 menit di awal. Ya sama aja berarti kan. Waduh, grup E kita, AC Milan, Chelsea, Dinamo Zagreb, Red Bull Salzburg. Red Bull Salzburg. Oh, Salzburg ya? Waduh. Bisa lah, lolos lah. Lolos UEFA. Bisa UEFA. Ya minimal nggak inilah, minimal nggak juru kunci lah. Jadi guys, kita ini sambil nonton undian nih, group stage draw dari UEFA Champions League yang sepertinya Juventus, PSG, Benfica, dan Maccabi Haifa. Ya lolos lah sama PSG lah. PSG ngeri banget sekarang bangsat. PSG juara sih harusnya, kalau nggak juara kebangetan itu. Ya nggak tahu lah nanti di Eropa kayak gimana. Sebenarnya kalau di League One juga mainnya udah gila, bagus banget kan. Kemarin gol pertamanya si Mbappe lawan Lille tuh sangat ini banget. Inter sama Barca sama Munchen. Barca mah gak ngeri sekarang. Anjir jangan gitu dong. Barca bagus banget kemarin mainnya. Cuman ya di belakang Cuy, ayo kita close dulu cuy. Barcelona sih. Handphone gue mau mati nih. Oke guys, ya jadi makasih banyak teman-teman yang udah menyimak. Jadi segitu dulu podcast kita hari ini untuk Serie A pekan kedua. Jadi makasih banyak teman-teman yang udah menyimak. Kita dari Rigore Serie A Podcast. See you in the next podcast. Bye. Ciao.